Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kepada Holy Lovers yang saya kasihi. Saat ini saya selaku Ketua MD GPDI Sumut Aceh akan menyampaikan visi misi Magistera GPDI Sumut Aceh periode 2017-22 yang telah berlangsung kurang lebih 3,5 tahun. Visi kita yaitu pertumbuhan GPDI secara kualitas dan juga secara kuantitas yang berangkat dari tema GPDI di periode ini menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang dan mulia. Bahwa secara kuantitas selama kurang lebih 3 tahun telah bertambah 200 gereja lokal, 200 gembala di 46 wilayah, dan itu terjadi pada Rakerda, Mukerda tahun lalu. Kemungkinan besar di akhir periode akan bertambah 100 atau ke 200 gereja lokal lagi, maka akhir periode secara kuantitas jumlah gereja lokal akan mencapai 400. Berarti di akhir periode GPDI Sumut Aceh akan menjadi 1.600 gembala, 1.600 gereja lokal. Ini sangat signifikan dan berarti juga bertambah anggota jemaat dari masa yang lalu. Dan juga secara fisik gedung gereja, bahwa selama 3,5 tahun banyak gereja yang kita resmikan, artinya dibangun sampai selesai. Jadi GPDI dulu dijuluki membangun nggak pernah siap, tapi itu kita sudah tinggalkan. Dan saya mendata salah satu yang diresmikan, pertama saya meresmikan adalah GPDI Lingga Julu, wilayah Sibaya. Yang kedua, GPDI Immanuel di Tarutung sampai selesai. Yang ketiga, GPDI Immanuel Brastagi Sibaya, 13 tahun mereka membangun dan selesai. Yang keempat, GPDI yang ada di Aceh, Mardinding, juga selesai. Kemudian ada GPDI di Parsambilanan, di Toba, itu dibangun oleh Gereja Katolik, 1,4 M. Tanggal 5 Desember saya resmikan. Kemudian GPDI Tiga Panah di wilayah BSP. Kemudian di GPDI Pamingke, wilayah Labuhan Batu Utara. Itu yang terdata. Kemungkinan ada juga gereja-gereja yang diresmikan oleh wilayah atau yang tidak terdata. Inilah salah satunya pertumbuhan secara kuantitas. Nah, secara kualitas di misi saya itu dari 12 biro, ya, ada biro pengembalaan, ya, biro penginjilan, organisasi pendidikan, misi. Nah, kemudian ada kesejahteraan hamba Tuhan, litbang, ya, kemudian pelayanan warga jemaat, media cetak. Nah, ini media cetak, dulu kita punya majalah Visioner, ya. Kita terbitkan dengan kualitas tidak kalah dengan majalah di sekuler. Dan kemudian kita menciptakan aplikasi. Ya, itu juga berjalan walaupun tidak sempurna. Tapi saat ini telah lahir dari media cetak yang saudara sedang ikuti adalah media komunikasi warga GPDI Sumut Aceh yang kita kasih nama Holy Channel, yang dalam beberapa bulan ini
dalam tahun ini Holy Channel telah mempengaruhi media sosial di Sumatera Utara, di kalangan GPD, bahkan kalangan gereja lain, bahkan di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Ya, 3 keponakan saya ada di San Francisco, mereka ikuti Holy Channel ini. Dia bisa mendengar khotbah saya dan para pendeta. Inilah peningkatan yang telah terjadi secara kualitas. Kemudian visi misi saya itu salah satunya peningkatan karakter. Kita sudah pernah buat KSP cukup sukses, tapi dengan pandemi tahun ini kita tidak bisa buat KSP berikut. Tapi melalui media sosial kita sudah sampaikan pengajaran-pengajaran kita, memperkokoh doktrin kita tentang perpuluhan, tentang bahasa roh, ya, itu udah kita bangun, ya. Jadi peningkatan karakter ini melalui seminar, ya, melalui mentoring, melalui pendekatan, melalui hubungan. Kemudian peningkatan kapasitas, bahwa di kantor ini kita sudah punya studio Holy Channel. Jadi ini kapasitas yang sudah bertambah secara gedung, secara fisik, dan secara personal. Ya, saya sangat senang generasi muda kita yang punya kapasitas, yang punya skill di IT. Saya melihat mereka luar biasa. Jadi biar saya sudah tua, saya juga nggak mau ketinggalan. Saya banyak belajar dari mereka. Jadi peningkatan secara kapasitas dan kemampuan, skill. Jadi GPD punya potensi-potensi yang hebat, bukan hanya di majelis daerah, ada di majelis wilayah, ada di para gembala, ada di generasi muda kita, ada di komisi-komisi daerah. Kemudian peningkatan secara hubungan dan kepedulian. Terakhir di pandemi, ya, 1 tahun ini, bahwa MD Sumut telah melakukan, ya, kepedulian, memberikan sembako. Ada beberapa donatur yang membantu pembangunan gereja-gereja perintisan, ya, pedesaan kita sudah salurkan, ya. Nah, itu kalau ditotalkan cukup besar, ya. Dari BPJSK, ya, kita mendapat, walaupun belum semua. Saudara bisa kalikan, kalau kita 1000 peserta BPJSK dikali 2,4, ya, itu sudah berapa? Mungkin yang dapat tidak sampai 1000, katakanlah 500 kali 2,4, itu 1 M lebih. Inilah kepedulian dari MD, inilah rahmat Tuhan, inilah kemurahan Tuhan. MD terbatas membantu pembangunan gereja, ya, ketika Anda mengalami sakit, tapi MD berupaya. Kita punya dansos, ya, kalau meninggal kita memberikan 10 juta, itu sangat terasa. Anda sakit, ya, 1 malam kita bantu 250.000. Kalau 15 hari saudara sakit, kita bayar semua, ya, dengan syarat saudara mengikuti syarat-syaratnya. Maka itu saya himbau, dukunglah terus gerakan 1000, ya, dansos, ya, BPJSK, kan dari kita adalah untuk kita. Kemudian misi saya itu adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Nah, kita terus terang pembangunan Pentecostal Center lamban, tapi bukan berhenti, pelan, tapi sesuatu yang pasti. Saya mohon dukungan saudara, doa saudara, ya. Ada yang berjanji akan membangun, ya, salah satu ruangan pertemuan yang ukuran 50 kali 100 meter, ya. Jadi ada 2 versi, apakah diselesaikan fisik yang bangunan kita sedang bangun, tapi ini misi kita yang akan kita kerjakan di 2021, ya. Jadi tugas MD dalam visi misi ini 1 tahun ke depan kita akan melihat, memperhatikan
peningkatan sarana, peningkatan hubungan, peningkatan kapasitas kemampuan. Kita akan semua merekrut orang-orang yang punya kapasitas, punya skill, kemampuan, kita akan orbitkan. Kemudian peningkatan karakter. Ya, kita akan menjadi hamba Tuhan yang bisa mengendalikan emosi, yang bisa mengendalikan persoalan-persoalan hidup. Dan saya ingin GPDI, sekali GPDI tetap GPDI. Kita satukan hati kita, kita sehati, kita berjalan bersama-sama. Inilah gambaran visi misi MD Sumut Aceh yang saya tidak bisa tuangkan semua, tapi nanti di Mukerda kita akan bukukan apa pencapaian dari visi misi saya di awal periode. Dan apa yang saya terangkan tadi, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Immanuel, Allah beserta kita, dan tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Tapi saya percaya Tuhanlah yang menilai kinerja kita. Dari Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami MD menyadari kami terbatas, kami tidak hebat, tapi Tuhan kita hebat. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sampai hari ini saya merasakan GPDI Sumut Aceh tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mari kita bersehati, bersinergi, bergandengan tangan, kita bangun GPDI Sumut Aceh sampai Tuhan datang kembali. Amin. Holy Lovers, kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.